Selamat datang di penyelaman mendalam kita kali ini. Anda sudah berbagi sebuah teks klasik Jepang yang menarik sekali ya, Aturan Kesatria dari Tsugaru Kodoshi. Ini kayaknya bukan cuma soal strategi perang aja kan? Betul sekali. Tapi lebih dalam lagi tentang apa sih artinya jadi kesatria sejati itu dan gimana prinsip mereka ya jadi semacam fondasi masyarakat gitu. Iya, tepat. Sumber yang Anda bagikan ini memang menggali soal kebajikan bela diri atau martial virtue. Nah, ini konsepnya jauh lebih luas dari sekedar kuat fisik aja. Oh, oke. Ini lebih tentang gimana mengolah diri, terus mengatur orang lain, sampai akhirnya bisa mencapai kedamaian. Lewat apa? Ya, lewat disiplin dan prinsip. Nah, misi kita di sini yaitu menyaring intisari aturan ini buat Anda semua. Oke, mari kita kupas deh. Langsung kerasa ya dari awal, kesatria di sini tuh bukan cuma soal otot. Bukan. Teks ini nyebut ada arni strategis, ada pemikir taktis, ada juga yang teguh sama ajaran bijak, macam-macamnya skalanya, tapi akarnya sama. Jadi kesatria itu ada pakemnya gitu. Betul. Dan yang menarik nih, definisi kebajikan atau virtue di sini itu attainment, sebuah pencapaian. Pencapaian. Maksudnya, Ya. ya mencapai sebuah kondisi yang bikin diri sendiri dan orang lain tuh merasa tentrem. Prosesnya juga bertahap, nggak instan. Mulai dari perbaiki diri sendiri dulu. Dari dalam ya. Ya, lalu meluas ke mengatur para kesatria, sampai puncaknya itu bisa memerintah dengan baik. Inilah yang katanya jadi dasar negara bela diri di Jepang setelah era Yoritomo. Jadi intinya itu membangun fondasi dari dalam dulu ya. Kuat di dalam gitu. Teks ini kan bilang, apapun yang menjangkau keluar selalu berakar di dalam. Persis. Jadi kalau pemimpin mau kebajikan bela dirinya itu ngefek keluar, dia harus serius banget sama urusan perbaikan diri ini. Wah, fundamental sekali ya kedengarannya. Dan bukti kalau fondasi internal ini kuat, itu kelihatan di luar ada dua. Rasa kagum atau awe, dan kepatuhan atau obedience. Kagum dan patuh. Iya, dua hal ini disebut martial dignity, martabat bela diri. Dan ini bukan kepatuhan karena takut dihukum ya, tapi lebih ke respek yang tulus gitu. Oke. Akar dari semua ini apa dong? Nah, akarnya itu ada 3 elemen penting. Pertama, pengetahuan buat paham situasi. Kedua, kewajiban atau duty untuk bertindak sesuai perannya. Dan ketiga, keberanian buat menuntaskan tugasnya itu. Nah, ini menarik nih. Tadi Anda sempat sebut soal beda kebajikan bela diri Jepang sama kebajikan kultural asing. Teks ini kan bilang basisnya beda, yang satu duty, yang satu humanist. Dianalogikan kayak besi lawan timah pula. Kenapa gitu ya? Ya, analoginya begini, paling tidak menurut teks ini ya. Kewajiban atau duty itu ibarat besi, kokoh, tegas. Jadi struktur yang kuat buat tata kelola, apalagi di masa perang. Oke. Sedangkan kemanusiaan atau humanness itu diibaratkan kayak timah. Lebih lunak lah. Mungkin dianggap bisa bengkok kalau kena tekanan situasi yang sulit gitu. Tentu ini perspektif teksnya ya, soal mana yang dianggap lebih tahan banting dalam konteks mereka saat itu. Paham. Lalu ada konsep lain, kebijaksanaan kesatria. Ini katanya bukan sekedar hafal sejarah perang, tapi lebih ke intuisi ya, buat paham jalan kesatria dan urusan bela diri di masa kini. Gimana ini nyambungnya sama kebijakan tadi? Oh, nyambung banget, sangat erat. Kalau kebijakan itu kita anggap substansinya, nah kebijaksanaan ini fungsinya. Substansi dan fungsi. Oke. Iya, kebajikan tanpa kebijaksanaan bisa jadi kaku kan? Sebaliknya, kebijaksanaan tanpa kebajikan, wah, bisa jadi licik. Jadi keduanya ini saling melengkapi, saling menyeimbangkan. Oke, masuk akal. Terus ada lagi keadilan satria. Dikatakan ini soal menangani urusan dan orang dengan tepat sampai semua pihak puas. Apa bedanya nih sama keadilan yang biasa kita pahami? Teks ini pakai analogi persegi segala? Iya, betul. Keadilan satria itu digambarkan kayak persegi. Maksudnya, tegak lurus, jujur, nggak memihak, dan yang penting tegas. Tegas ya? Iya, beda katanya sama keadilan kultural yang kadang terlalu banyak pertimbangan jadi ragu-ragu gitu. Mungkin karena terlalu terpaku sama aturan tertulis. Keadilan satria itu butuh ketegasan dan juga kredibilitas, biar keputusannya itu ditaati orang. Menarik. Dan tentu saja, keberanian kesatria. Wah, ini ditekankan banget ya, bukan cuma soal nekat mati di medan perang. Itu malah disebut keberanian pembunuh bayaran. Jadi, keberanian yang sejati itu kayak gimana dong menurut teks ini? Nah, keberanian sejati itu, menurut teks ini, justru adanya di dalam diri, bukan di luar. Di dalam? Ya,
yaitu kemampuan buat menahan hawa nafsu. Nggak tergoda kemewahan, nggak gila ketenaran, atau keuntungan sesaat gitu. Terus, punya makna niti kelampangan hati. Jiwa besar buat nanggung kesulitan demi tujuan yang lebih mulia. Lapang hati. Dan juga punya conscience atau hati nurani sebagai pemandu. Jadi, ini lebih ke soal kekuatan mental sih, bukan cuma fisik aja. Keberanian sama tekad itu saling dukung di sini. Oke. Kita masuk ke bagian cara memerintah nih. Ada beberapa poin kunci ya, kayak menetapkan tekad atau establishing will, maksudnya fokus ke tujuan besar jangka panjang, bukan kesenangan pribadi jangka pendek gitu ya. Betul sekali. Jangan sampai terjebak manfaat kecil, tapi lihat gambaran besarnya. Kedamaian dunia, kelestarian negara, gitu. Lalu ada juga kultivasi pribadi atau personal cultivation. Itu soal menjaga sikap ya. Iya, menjaga ucapan, tindakan, pikiran, biar nggak malas atau lemah. Disiplin terus. Dan yang ini kayaknya krusial banget, mengetahui orang atau knowing people. Ini disebut inti kecerdasan pemimpin. Gimana caranya menurut teks ini? Detail banget kayaknya. Wah, iya ini detail. Jadi bukan cuma lihat omongan sama tindakan luarnya aja, itu disebut knowing by seeing. Tapi juga harus bisa menghitung niat tersembunyinya. Itu knowing by calculation. Menghitung niat, gimana caranya tuh? Ya, dengan mengamati hal-hal lain. Misalnya, gimana dia kelola rumah tangganya, atau gimana reaksinya kalau kita beri perlakuan yang nggak terduga. Cukup kompleks memang, tapi dianggap vital banget supaya bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Wah, dalam juga ya cara nilainya. Selain itu, disinggung juga pentingnya tetap belajar ilmu militer walau lagi damai. Terus, ngatur jabatan sesuai kemampuan orang, ordering offices, bikin aturan yang jelas, establishing regulations, sampai soal suksesi. Iya, transmission of authority. Pentingnya mendidik penerus sejak dini itu ditekankan juga. Semuanya kayak saling terkait gitu ya, jadi satu sistem. Benar sekali. Semua aspek ini mulai dari milih orang, nata organisasi, pahami situasi, bikin aturan, sampai administrasi, ujung-ujungnya ya balik lagi ke kualitas si pemimpin dan para ksatrianya itu sendiri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, aturan kesatria ini bukan sekedar manual perang ya, tapi sebuah sistem berpikir yang utuh gitu, holistik. Kebajikan bela diri itu ternyata fondasi buat segalanya ya. Betul. Buat karakter pribadi, buat kepemimpinan yang efektif, sampai akhirnya tercipta tatanan sosial yang stabil. Dan semuanya itu berakar dari kultivasi diri yang ya terus-menerus, nggak ada hentinya. Tepat sekali. Kekuatan sejati itu menurut pandangan ini datangnya dari dalam. Dari kebajikan, kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian yang diasah terus-menerus. Tujuannya pun bukan cari kesenangan sesaat, tapi mencapai kemudahan atau kedamaian sejati, yaitu lewat disiplin dan prinsip. Ini jadi memunculkan satu pertanyaan reflektif nih buat Anda yang menyimak. Di luar konteks kesatria Jepang zaman feodal ya, gimana kira-kira prinsip-prinsip kuno ini soal disiplin diri, soal memahami orang secara mendalam, fokus pada tujuan jangka panjang, dan soal keberanian moral bisa jadi relevan? Atau bahkan mungkin bisa Anda terapkan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan atau pengembangan diri Anda di zaman sekarang ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Sesuatu untuk kita pikirkan lebih lanjut ya.